Saudara, kita ke pantauan lalu lintas di libur Natal dan juga Tahun Baru. Hingga Jumat malam, ini ada sekitar 30.000 orang telah menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten, menuju wilayah Sumatera. PT Pelni bilang peningkatan penumpang diprediksi telah terjadi sejak 11 Desember hingga 6 Januari mendatang. Jadi selama libur Nataru, ASDP mengoperasikan 29 kapal penyeberangan. Direktur Utama PT Pelni bilang sekitar 48.000 kursi disiapkan untuk 72 pelabuhan yang tersebar di Indonesia. Peak season yang kami tetapkan periodenya berlangsung dari H-14 sampai H+14, di mana berlangsung dari 11 Desember sampai dengan tanggal 8 Januari 2025. Dalam Nataru ini kami mengoperasionalkan 55 kapal yang terdiri dari 25 kapal penumpang dengan total seat yang dapat mengangkut jumlah penumpang sebanyak 48.323 seat dan menyinggahi pelabuhan sebanyak 72. Ini kapal-kapal penumpang ini adalah kapal-kapal besar, yaitu yang dapat mengangkut 3.000 penumpang, 2.000 penumpang, 1.000 penumpang, dan 500 penumpang. Pantauan lalu lintas tol Jakarta Cikampek Jumat malam mulai ramai oleh kendaraan pemudik dan wisatawan di libur Natal dan Tahun Baru. Keramaian kendaraan terpantau sejak kilometer 48 hingga 57 arah Bandung. Antrean kendaraan terjadi di pintu masuk rest area kilometer 57 dari arah Jakarta menuju arah Bandung, Jawa Barat. Mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat lonjakan kendaraan, polisi siapkan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga buka tutup rest area. Sementara puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akhir pekan ini. Jumat kemarin ada 170.000 penumpang dijadwalkan berangkat dari Bandara Suta atau naik 30% jika dibandingkan hari biasa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah pergerakan penumpang sudah meningkat sejak 3 hari lalu. Angka ini diperkirakan akan terus naik seiring mendekati libur Natal dan Tahun Baru. Puncak arus mobilitas di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi selama 3 hari, yakni mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2024. Kita akan pantau situasi lalu lintas jelang Nataru di jalur arteri Karawang, Jawa Barat dan juga di Denpasar, Bali, saudara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dan juga Desi Indah Lestari di sana. Yang pertama kita akan pantau arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat terlebih dahulu bersama jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat pagi Adi, bagaimana pantauan lalu lintas di sana pagi hari ini? Reja dan juga saudara, pantauan arus lintas di jalur arteri Karawang sejak tadi malam hingga pagi ini memang sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Hal tersebut dilihat dari banyaknya kendaraan yang melintas dari arah Jakarta ke arah tujuan Cirebon menggunakan kendaraan roda 2 dan sebagian menggunakan kendaraan roda 4. Dan ada beberapa titik keramaian yang terjadi imbas dari peningkatan jumlah kendaraan pemudik libur Natal dan Tahun Baru ini. Ada titik pertama yakni di wilayah persimpangan Bendey. Di sini ada sejumlah aktivitas penumpang, tepatnya di Terminal Kari yang melintas dan keluar, sehingga ini menyebabkan kendaraan yang melintas dari arah Jakarta tujuan arah Cirebon ini tersendat hingga terjadi sedikit penumpukan kendaraan di lokasi tersebut. Selain di wilayah Terminal Kari, tempat saya melakukan juga ini merupakan salah satu potensi kepadatan kendaraan imbas dari peningkatan jumlah kendaraan. Di lokasi ini merupakan lokasi kegiatan pasar. Di sini banyak lalu lalang pembeli yang datang dan hilir mudik untuk berbelanja, sehingga aktivitas tersebut bisa menimbulkan tersendatnya kendaraan lalu lintas yang datang dari Jakarta ke wilayah Jawa Tengah atau sekitarnya. Reja dan juga saudara, mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan yang akan berpotensi menyebabkan kemacetan, pihak kepolisian dari Satlantas Polres Karawang dibantu personel polsek-polsek di seluruh jajaran ini menyiapkan sejumlah posko
untuk bisa melayani para pemudik atau wisatawan yang melintasi di jalur arteri Karawang. Sejumlah fasilitas tersedia di posko-posko tersebut, salah satunya adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan keamanan lainnya. Bagi para pengendara atau pemudik yang melintas ke jalur ini, apabila mengalami kondisi lelah dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan lokasi-lokasi tersebut. Yang juga patut diantisipasi di jalur arteri ini, ada sejumlah titik potensi genangan air atau banjir, mengingat saat ini adalah musim hujan, sehingga para pengendara diminta untuk waspada dan hati-hati. Seperti di lokasi tempat saya melaporkan ini adalah Pasar Kosambi, kemarin hingga tadi malam, genangan banjir masih cukup tinggi dan ini apabila tidak hati-hati akan cukup membahayakan. Oleh karena itu, kewaspadaan kehati-hatian saat melintasi jalur arteri tetap ditingkatkan agar kemudian perjalanan mudik atau wisatawan, para pemudik atau wisatawan ini tetap aman, lancar, tepat sampai tujuan. Reza. Baik, terima kasih Adi Wahadi. Selanjutnya saudara, kita akan melihat bagaimana pantauan arus libur Natal dan juga Tahun Baru dari Denpasar, Bali. Ini sudah ada jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari di sana. Selamat pagi Desi. Desi, bagaimana dengan pantauan lalu lintas pagi hari ini di sana? Tadi kalau di Karawang ada sejumlah titik yang memicu kemacetan di sana. Lalu bagaimana dengan Denpasar? Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara, dapat kami laporkan dari kawasan Denpasar, Bali, khususnya di daerah Pelabuhan Sanur dan juga tempat wisata Sanur. Ramai lancar kondisi lalu lintas pagi ini meski hujan sejak kemarin malam, namun aktivitas masyarakat tetap bergulir dan tak menyurutkan wisatawan untuk tetap berwisata. Sejak pagi saya pantau masih ramai lancar, namun nanti di pukul 9 hingga malam nanti biasanya terjadi kepadatan di daerah Sanur. Jadi untuk lalu lintas saat ini masih tergolong ramai lancar. Nah, untuk nanti aktivitas, dan kita ketahui Bali masih menjadi magnet untuk berlibur wisatawan. Serbuan wisatawan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Minggu malam atau pada tanggal 22 Desember nanti. Dan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas atau kemacetan horor yang seperti pengalaman tahun sebelumnya hingga wisatawan berjalan di tol, pihak kepolisian telah merancang beberapa strategi, di antaranya adalah penggunaan buffer zone atau zona penyangga untuk mengantisipasi penumpukan di sekitaran bandara. Selain itu juga akan dilakukan rekayasa lalu lintas, di mana rekayasa lalu lintas ini akan menggunakan beberapa rekayasa seperti membuka tutup jalur U-turn atau putar balik di kawasan bandara sehingga dapat melancarkan lalu lintas di kawasan bandara. Untuk titik-titik rawan kemacetan di Bali terdapat pada titik-titik wisata tentunya dan juga titik-titik pelabuhan, dan pastinya adalah titik pintu masuk dan keluar tol. Untuk mengantisipasi, pihak kepolisian telah menugaskan personel tambahan untuk nanti pada puncak perayaan malam tahun baru dan juga Natal. Reza. Ya, Desi, bisa dikasih referensikan di mana saja mungkin, karena ini banyak sekali wisatawan yang datang ke Denpasar untuk libur Natal dan juga Tahun Baru, lokasi-lokasi wisata alternatif yang mungkin bisa dikunjungi ketika memang kawasan Denpasar khususnya ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Iya, Reza. Untuk Bali sendiri, setiap ujung kabupaten, di sini ada 8 kabupaten dan 1 kota, di mana mereka memiliki tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi saat Natal dan Tahun Baru. Untuk Bali sendiri, wisatawan yang datang kurang lengkap jika tidak mengunjungi Pantai Kuta, daerah Garuda Wisnu Kencana, Uluwatu, dan juga Karangasem, Gianyar, dan tidak kalah mereka adalah Pantai Sanur. Untuk titik-titik kemacetan ini, polisi akan menambah penebalan pasukan. Reza. Baik, terima kasih. Desi Indah Lestari melaporkan langsung dari Denpasar. Sebelumnya ada Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman.